Saudara-saudara, kita bersyukur kita tiba di minggu kedua bulan Mei yang secara internasional dirayakan sebagai Hari Ibu, Hari Mama. Tapi kita di GKY menjadi satu tradisi bahwa hari ini adalah hari bakti untuk orang tua atau kita sebut sebagai Parents Day. Kita bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan dan bersama-sama dengan keluarga kita walaupun harus tinggal di rumah, sebagian terpisah dari keluarga karena masing-masing ada di tempatnya, tapi kita melalui waktu demi waktu dengan pertolongan Tuhan. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri, kita merayakan Hari Bakti Orang Tua ini beserta dengan anak-anak, dengan keluarga kita dimanapun berada, di Makassar, di Palopo, dimanapun saudara mengikuti ibadah ini. Kita arahkan hati kita untuk memuji Dia, bersyukur, berserah kepadanya. Dan kita mulai ibadah ini dengan satu pengakuan iman bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Biarlah kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Mulutku penuh dengan puji-pujian kepadamu, dengan penghormatan kepadamu sepanjang hari. Biarlah bukan hanya mulut kita yang memuji Tuhan, tapi dengan segenap hati kita menaikkan pujian kepada Tuhan Allah yang telah menjadikan kita dan memberikan kita nyanyian baru. Pujian, Tuhan memberikan nyanyian baru. Kami sungguh mengucap syukur kepada Engkau ya Tuhan. Karena keajaiban kami, kejadian kami sungguh ajaib.
sehingga kami boleh ada sebagaimana ada kami hari ini, semata-mata karena kasih karunia Allah. Dan kami bersyukur Tuhan, jikalau pada saat ini kami masih memiliki orang tua di samping kami, ataupun kami juga sudah tidak memiliki, tapi kami tetap mengucap syukur bahwa kami boleh bersama-sama hari ini mengingat akan kasih, akan kebaikan, akan setiap penyertaan Tuhan dalam kehidupan keluarga kami. Tuhan, biarlah ibadah hari ini kami persembahkan kepada Tuhan Allah yang mengasihi kami. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan kami, Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Seperti pemazmur yang berseru kepada Tuhan, Engkau telah mengampuni kesalahan umat-Mu, telah menutupi segala dosa mereka. Biarlah sungguh kita pun setiap orang boleh datang di hadapan Tuhan. Kita boleh menaikkan pujian ini, dekat ke salib-Mu. Senantiasa memberikan kesegaran di dalam jiwa dan batinku. Selama aku
setiap kita yang berdiri di hadapan Tuhan pada saat ini. Biarlah kita boleh membuka hati dan pikiran kita untuk membawa hidup kita kembali di bawah kaki salib Yesus. Mengakui segala kelemahan, mengakui segala kegagalan, dan Dia Tuhan Allah dengan penuh kasih sayang, dengan kesetiaan yang tak terbatas, menyambut setiap kita. Berdoalah secara pribadi. Tuhan, kami datang kembali menghadap kepada salib-Mu sebagai bukti cinta kasih-Mu atas kehidupan kami. Kematian-Mu di atas kayu salib membuktikan betapa Engkau setia mengasihi kami, betapa Engkau rindu kami kembali disucikan, dikuduskan, dan dibasuh oleh darah-Mu yang kudus. Oleh sebab itu Tuhan, segala pengakuan, kelemahan, dosa-dosa kami yang telah kami ungkapkan di hadapan Tuhan pada saat ini, kami sungguh merindukan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang kami percayai, sanggup mengampuni, sanggup mensucikan kembali setiap dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan untuk pengampunan, pemulihan yang Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupan kami. Dan saat ini kami sungguh rindu pimpinan Allah Roh Kudus untuk terus memimpin kami hidup di dalam kekudusan yang menghormati Tuhan, yang menghormati orang tua kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Jemaat silakan duduk. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa sungguh alangkah baiknya dan sungguh alangkah indahnya jikalau kita boleh hidup rukun bersama dengan saudara seiman. Sungguh alangkah baiknya dan sungguh alangkah indahnya jika pada hari ini kita pun dapat duduk tenang untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat pujian ini. Sungguh alangkah baiknya dan sungguh alangkah indahnya. Saudara semua hidup rukun bersama.
disampaikan oleh Guru Injil Philip. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Shalom. Selamat hari Sabat dan Happy Parents Day bagi Bapak Ibu Saudara semua. Apa kabar Bapak Ibu hari ini? Semoga kabar Bapak Ibu baik dan sehat. Kita bersyukur kepada Tuhan bila mana pada hari ini kita tetap dijaga oleh Tuhan, kita tetap dipelihara oleh Tuhan, sehingga kita dapat dipersekutukan di dalam pujian, di dalam doa, dan di dalam firman-Nya pada kebaktian online di pagi hari ini. Bapak Ibu, saya mengajak Bapak Ibu Saudara semua, mari kita datang kepada Tuhan, kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur bila mana kami sudah memuji Engkau, memuliakan Engkau. Dan kami juga berdoa memohon kekuatan dan pertolongan dari Tuhan. Supaya Engkau pimpin kami, sertai kami. Curahkanlah ya Tuhan Roh-Mu yang kudus bagi kami. Supaya kami boleh menikmati kebenaran firman Tuhan yang mengubahkan hidup kami dan yang menolong kami dalam menjalani hari-hari kami. Biarlah Roh Kudus menolong hamba yang akan menyampaikan dan Bapak Ibu Saudara semua yang mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih, mari kita membaca firman Tuhan dari Ulangan 6 ayat 4 sampai ayat yang ke-9. Kita akan membaca Ulangan 6 ayat 4 sampai ayat yang ke-9 dalam sebuah tema My Precious Home When Stay at Home. Kita akan membaca Ulangan 6 ayat 4 sampai 9. Demikianlah firman Tuhan. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu. Apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang merenungkannya dan melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya. Bapak Ibu, Saudara yang kasih, saya ingin memperlihatkan sebuah video berikut. Video ini bercerita tentang orang yang gagal paham. Mari kita saksikan sebentar video tersebut. Bapak Ibu, Saudara yang terkasih, dalam kehidupan ini seringkali kita gagal paham untuk mengetahui apa yang menjadi keinginan Tuhan dan apa yang menjadi kerinduan Tuhan. Kita gagal paham terhadap rancangan Tuhan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, Saudara yang terkasih, pada tahun 2018 saya pernah membaca sebuah buku
Dan di dalam buku itu ada sebuah survei yang menyatakan bahwa sesungguhnya 70% orang Kristen itu tidak mengetahui prioritas hidupnya sesuai dengan Alkitab. Oh Bapak Ibu, saya terkejut melihat angka 70% itu yang besar. Kemudian saya melakukan survei secara pribadi di dalam sebuah gereja. Ternyata di dalam survei yang saya lakukan itu 75%, hasilnya 5% lebih tinggi lagi. Bahwa banyak orang Kristen gagal paham terhadap hidupnya, bagaimana memprioritas hidupnya sesuai dengan Alkitab. Kelihatannya banyak orang menganggap bahwa pola hidupnya sudah sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan kehendaki. Tetapi ternyata tidak, Bapak Ibu Saudara yang kasih. Sejujurnya banyak orang yang gagal memahami apa yang menjadi prioritas di dalam hidupnya. Saudara, prioritas hidup kita seharusnya jelas dan benar. Jelas itu artinya kita tahu apa yang harus kita prioritaskan dan kita tahu apa yang tidak harus kita prioritaskan. Benar itu artinya kita dapat menguruskan prioritas dengan baik. Tetapi sesungguhnya kalaupun kita tahu apa yang menjadi prioritas kita dengan jelas dan benar kita lakukan, kalau dia tidak melaksanakannya di dalam kehidupannya sehari-hari, menjadi percuma. Dia tidak akan bisa hidup berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi kalau orang tersebut tidak tahu prioritasnya dengan jelas dan benar, itu menjadi sebuah big problem. Saudara, izinkan saya bertanya kepada saudara di tempat saudara masing-masing. Mari kita coba menjawab satu pertanyaan tentang prioritas hidup orang Kristen. Coba saudara perhatikan, mana dahulu yang saudara dapat urutkan di antara bagian berikut ini. Apa sebenarnya yang menjadi urutan prioritas dalam kehidupan saudara? Mana urutan nomor 1? Mana urutan nomor 2? Mana urutan nomor 3? Dan mana urutan nomor 4 di antara bagian berikut? Di antara pekerjaan, di antara Tuhan, di antara pelayanan, dan di antara keluarga. Coba saudara jawab sekarang. Mana urutan nomor 1, 2, 3, dan 4? Saya yakin 100% Tuhan akan menjadi prioritas yang pertama atau yang utama bagi saudara. Mengutamakan Tuhan berarti ibadah menjadi prioritas utama, baik ibadah secara pribadi seperti saat teduh pribadi, doa pribadi, ataupun ibadah bersama seperti kebaktian streaming di hari Minggu pada saat ini. Lalu urutan yang kedua apa Bapak Ibu Saudara? Setelah Tuhan di urutan pertama, apakah pekerjaan, apakah pelayanan, atau apakah keluarga? Apa urutan yang kedua menurut saudara? Urutan kedua yang benar adalah keluarga. Keluarga menempati urutan yang kedua, bukan pelayanan, bukan juga pekerjaan. Sebab apa saudara? Sebab pelayanan yang sehat hanya dapat muncul jika dan tak kala keluarga sendiri sehat. Firman Tuhan berkata dalam 1 Timotius 3 ayat 5. Jikalau seseorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimanakah ia dapat mengurus jemaat Allah? Dan sebenarnya panggilan Tuhan yang pertama adalah panggilan untuk berkeluarga. Kejadian 1 ayat 28 mengatakan beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Tuhan memang yang utama, yang nomor 1. Tetapi keluarga menjadi satu pandangan Tuhan yang penting dan berharga. Saudara, apakah saudara tahu? Sinetron fenomenal Keluarga Cemara yang pernah hit di tahun 90-an. Sinetron ini sangat baik ceritanya, penuh dengan makna yang berarti. Sehingga pada tahun 2019, sinetron Keluarga Cemara ini difilmkan saudara. Saking bagusnya. Dan ini mencerminkan sesuatu yang diharapkan bahwa keluarga juga menjadi sesuatu yang penting dan berharga. Mari kita coba dengarkan soundtracknya berikut ini. Adalah keluarga, istana yang paling indah adalah keluarga. Puisi yang paling bermakna adalah keluarga. Mutiara tiada tara adalah keluarga. Saudara,
Tuhan memulai kehidupan dengan perkawinan dan keluarga. Komunitas pertama yang dibangun Tuhan adalah keluarga dan rumah tangga. Jadi rumah di mana di dalamnya keluarga tinggal adalah sesuatu yang sangat penting. Sesuatu yang dipandang Tuhan berharga. Tetapi sesungguhnya kita gagal paham saudara. Menempatkan keluarga setelah pekerjaan atau setelah pelayanan. Lalu urutan yang ketiga apa saudara? Setelah Tuhan yang pertama, keluarga yang kedua. Lalu apa urutan yang ketiga? Apakah pekerjaan atau apakah pelayanan? Urutan yang ketiga saudara adalah pekerjaan. Apa sebabnya saudara yang ketiga adalah pekerjaan? Sebab setelah panggilan Tuhan untuk berkeluarga, maka Tuhan memerintahkan kita untuk bekerja. Firman Tuhan memberikan pedoman yang jelas setelah Kejadian 1 ayat 28 supaya kita berkeluarga. Baru muncullah Kejadian 2 ayat 15 agar manusia bekerja dan berusaha. Lalu urutan yang keempat apa saudara? Urutan yang keempat adalah pelayanan. Pelayanan ada di urutan yang terakhir setelah Tuhan, setelah keluarga, dan juga setelah pekerjaan. Jadi kita di sini dapat melihat bahwa bekerja adalah suatu kewajiban karena perintah. Tetapi pelayanan adalah anugerah. Bagi keluarga yang sehat, tercukupi fisik dan batinnya, pelayanan adalah pelimpahan kasih. Pelayanan sesungguhnya bukanlah sesuatu yang dilakukan, tetapi pelayanan sesungguhnya adalah sesuatu yang dibagikan. Buat apa kita melayani Tuhan tetapi keluarga berantakan? Buat apa kita bekerja sebaik-baiknya tetapi keluarga berantakan? Bukan itu yang Tuhan kehendaki. Ingat saudara, prioritas ini harus jelas dan benar. Tidak boleh dibolak-balik. Bapak Ibu saudara yang kasih, ada sebuah ilustrasi. Seorang anak sedang berjalan kaki dengan papanya. Setelah berjalan begitu jauh, kemudian mereka berjumpa dengan jalan yang berlumpur. Sang anak melepaskan sepatunya. Lalu papanya melihat sang anak melepaskan sepatunya. Dan heran. Kemudian papanya bertanya, untuk apa kamu memakai sepatu? Sang anak menjawab, untuk melindungi kakiku, Pak. Oh, untuk melindungi kakimu. Lalu kenapa kamu melepaskan sepatumu dan melindungi sepatumu, bukan melindungi kakimu? Bukankah kalau kamu lepas sepatumu, kakimu bisa terluka oleh pecahan kaca, oleh batu-batu kerikil, oleh hal-hal yang lainnya. Sementara kamu melindungi sepatumu. Mana yang lebih penting menurutmu? Kakimu atau sepatumu? Kemudian sang anak berpikir ulang. Mana yang lebih penting antara kaki dan sepatu? Bapak Ibu saudara yang terkasih, kalau mau jujur kita seringkali terjebak dalam sebuah realita yang sama. Gampang sekali prioritas hidup kita berubah. Di mana Tuhan tidak kita tempatkan pada hal yang pertama dan yang utama. Kita tahu Tuhan memang harus di tempat yang pertama dan yang utama. Tetapi pada kenyataannya sehari-hari tidaklah demikian. Pekerjaan jauh lebih utama daripada Tuhan. Pelayanan jauh lebih utama daripada relasi kita dengan Tuhan. Keluarga pun kita tempatkan setelah pekerjaan atau setelah pelayanan. Bukan di tempat yang sewajarnya. Bapak Ibu saudara dikasih, kita memang sering terjebak dengan hal yang demikian. Kita pun kadang-kadang tertekan oleh situasi dan kondisi sehingga kita bisa berubah prioritas hidupnya. Bapak Ibu saudara dikasih, Yesus dalam kehidupannya memberikan sebuah teladan yang baik kepada kita. Bagaimana ia mengurutkan prioritasnya dengan benar. Meskipun hari-hari yang dilaluinya sibuk sekali. Dari pagi, siang, sore, sampai malam. Yesus sibuk sekali. Yesus mengajar, Yesus mengusir setan, Yesus menyembuhkan orang sakit, Yesus mengadakan mujizat, Yesus jalan ke sini, Yesus jalan ke sana. Yesus sibuk sekali, tetapi Yesus mau menyediakan waktu bagi Tuhan untuk berelasi. Yesus mau berelasi dengan Bapanya. Yesus dalam kemanusiaan yang sempurna mau berelasi dengan Bapanya. Apalagi kita saudara. Yesus juga bukan satu atau dua kali, tapi sering kali menolak. Banyak orang yang minta pelayanan dari dia.
Banyak orang yang menanti-nantikan mujizat dari dia. Banyak orang yang menantikan kesembuhan oleh kuasanya. Tetapi Yesus bukan hanya sekali, tetapi beberapa kali Yesus menolak. Karena ada sesuatu yang lebih penting. Berita Injil dan kematiannya di kayu salib. Yang tidak boleh digeser oleh apapun. Saudara, mengurutkan prioritas adalah sesuatu yang harus kita perjuangkan terus-menerus. Dengan kekuatan dan pertolongan dari Tuhan, kita harus latih diri untuk bisa mengurutkan prioritas dengan sebaik-baiknya. Supaya makin hari makin menyenangkan hati Tuhan. Tuhan rindu kita mengindahkan rancangannya. Tuhan nomor 1, keluarga nomor 2, pekerjaan nomor 3, dan pelayanan nomor 4. Bapak Ibu Saudara yang kasih, dalam Ulangan 6 yang kita baca tadi, konteksnya adalah ketika bangsa Israel sudah keluar dari tanah Mesir, dari tanah perbudakan, dan sebentar lagi mereka akan masuk ke tanah perjanjian, tanah Kanaan yang berlimpah-limpah akan berkat Tuhan. Pada saat itulah Musa menyampaikan pesan, memberikan nasihat kepada bangsa Israel. Sebelum engkau masuk ke babak yang baru. Sebelum engkau masuk ke babak yang baru. Sebelum engkau menerima berkat Tuhan yang berlimpah-limpah di tanah perjanjian itu. Dengarlah pesanku. Dengarlah nasihatku. Bahwa engkau harus mendengar lagi dariku. Dengarlah, hai orang Israel. Dan aku sungguh-sungguh harus mengatakan kepadamu, mengulanginya lagi. Supaya kamu tahu bahwa Tuhan Allah harus engkau kasih dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatanmu. Dalam Ulangan 6 ini jelas terlihat bahwa kita diminta untuk memperhatikan relasi orang tua terlebih dahulu, relasi suami istri kepada Tuhan. Apakah menjadi sesuatu yang utama di dalam kehidupan kita? Baru kemudian kita diminta untuk memperhatikan bagaimana relasi anak-anak kita dengan Tuhan. Jadi relasinya adalah relasi segitiga Bapak Ibu Saudara. Relasi 3 in 1. Seperti ini Bapak Ibu. Jadi harus diperhatikan bagaimana hubungan suami dengan Tuhan. Lalu kemudian bagaimana hubungan istri dengan Tuhan. Bila mana hubungan suami dengan Tuhan, hubungan istri dengan Tuhan baik adanya, maka sesungguhnya akan mendatangkan kedekatan hubungan antara suami dan istri. Dan bila mana segitiga 3 in 1 itu baik adanya, barulah Tuhan bilang, ajarkanlah anakmu untuk mengasihi Tuhan. Tetapi ajarkannya itu jangan hanya sesekali, harus berulang kali dan harus di dalam setiap keadaan. Saudara, kita mengetahui bahwa pandemi COVID-19 ini mendatangkan kehebohan. Wabah ini mempengaruhi seluruh kehidupan dunia atau gereja-gereja juga. Saya bertanya kepada beberapa orang yang boleh dikatakan sudah umur yang banyak. Saya bertanya kepada AI, saya bertanya kepada Asuk, saya bertanya kepada Oma dan Opa yang sudah hidup puluhan tahun. Mereka mengatakan bahwa belum pernah ada suatu wabah selama hidup mereka seperti kejadian sekarang ini yang mempengaruhi kehidupan. Begitu heboh. Selama beberapa dekade belakangan ini mereka belum pernah melihat virus corona dan dampaknya yang begitu besar. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang kasih selaku orang yang beriman, kita harus menyadari bahwa munculnya virus corona dan seluruh dampak yang menyertainya sekarang, bahkan seluruh dampak yang menyertainya nanti, sesungguhnya pastilah ada di dalam izinnya Tuhan. Sesungguhnya pastilah ada di dalam rancangannya Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di Indonesia pemerintah kita itu telah mengeluarkan sebuah kebijakan kepada setiap warganya, agar setiap warganya itu stay at home. Tinggal di rumah saja. Ini adalah jargon atau kosakata dari pemerintah yang mengatakan stay at home untuk mencegah penyebaran virus corona lebih lagi. Jargon atau kosakata kita seharusnya bukan hanya stay at home, tetapi stay at home, love at home. Tinggal di rumah tetapi ada cinta di rumah. Sesungguhnya rumahlah yang menjadi tempat utama di mana kasih dihidupi, kasih dinyatakan, dan kasih dipraktekkan. Stay at home, love at home. Bapak Ibu Saudara yang kasih,
Seorang dokter dan teolog pernah berkata demikian. Dokter dan teolog itu namanya De Hang. Dia mengatakan demikian Bapak Ibu. Hal di dunia yang paling dekat dengan surga adalah keluarga Kristen, di mana suami dan istri, orang tua dan anak-anak hidup bersama dalam kasih untuk Tuhan dan untuk satu sama lain. Dan hal di dunia yang paling dekat dengan neraka adalah rumah tangga yang tanpa Tuhan atau tanpa kasih, sehingga anak-anak tidak diurus untuk hidup mengasihi Tuhan. De Hang mengatakan, hal di dunia yang paling dekat dengan surga adalah keluarga Kristen, di mana ada kasih kepada Tuhan dan kasih satu sama lain. Tapi hal di dunia yang paling dekat dengan neraka adalah di mana keluarga yang tanpa Tuhan dan tanpa kasih. Saudara, sebelum pandemi COVID-19 banyak orang tua sibuk di luar rumah. Banyak orang tua tidak punya waktu lagi untuk berelasi dengan Tuhan, berelasi dengan pasangan dan anak-anaknya. Sekarang di masa COVID-19 sesungguhnya kita banyak waktu di rumah. Dan inilah rancangan Tuhan yang kita lihat sebagai rancangan yang terbaik. Tuhan ingin kita dapat melakukan introspeksi diri di rumah. Bagaimana relasi kita dengan Tuhan? Bagaimana relasi kita dengan pasangan kita? Bagaimana relasi kita dengan anak-anak kita? Bapak Ibu Saudara yang terkasih, izinkan saya menyampaikan sebuah testimoni dari seorang bapak. Bapak ini adalah seorang jemaat GKI Makassar. Bapak ini dahulu tidak punya kesempatan yang baik untuk dapat melakukan family altar atau ibadah keluarga. Tetapi akhirnya Bapak ini beserta keluarga dapat menjalankan family altar di masa pandemi COVID seperti ini. Berikut testimoni saudara. Beliau mengatakan demikian. Puji Tuhan, akhirnya kami bisa melaksanakan kegiatan ibadah di rumah bersama anak-anak. Ini adalah hal yang sudah lama ingin kami lakukan. Tetapi karena kesibukan pekerjaan dan usaha kami, ibadah tersebut tidak konsisten kami lakukan dan seringkali gagal. Pernah kami beberapa kali mencoba melakukannya, tetapi kami bingung dan kami tidak tahu bagaimana memulainya dengan baik. Setelah kami tidak sibuk seperti dulu lagi dan punya waktu di rumah, puji Tuhan, akhirnya kami dapat melakukan family altar, didukung dengan bahan family altar yang kami dapatkan dari gereja dengan panduan yang tepat untuk melaksanakannya. Dari sisi anak-anak, setelah kami beberapa kali melakukan family altar, kami dapatkan bahwa anak-anak begitu semangat melakukan hal ini. Terbukti pada saat renungan telah selesai dibahas, anak-anak berlomba-lomba mengacungkan tangan untuk memperoleh kesempatan berbicara, mengeluarkan pendapat mereka, dan anak-anak selalu menanyakan kepada kami, kapan ada lagi family altar selanjutnya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ini sebuah testimoni yang membuat saya terharu. Dan saya memuji Tuhan, karena di balik masalah yang kita punya, ternyata ada berkat yang Tuhan curahkan bagi keluarga Bapak ini. Sehingga dia dapat melakukan ibadah family altar di rumahnya. Sepatutnya kita memandang bahwa pandemi COVID-19 adalah rancangan Tuhan untuk memperbaiki relasi. Ini adalah kairosnya Tuhan buat kita. Ini adalah kesempatannya buat kita untuk belajar sebagai orang tua mengambil tanggung jawab sekali lagi. Untuk membina pertumbuhan rohani bagi anak-anak kita. Bapak Ibu Saudara yang kasih, berikut ini ada beberapa pendapat anak-anak yang saya kumpulkan. Tentang orang tua seperti apa sih yang menyenangkan bagi mereka pada waktu mereka di rumah. Ini kerinduan anak-anak kepada papa dan mamanya. Saya bacakan beberapa ya. Yang pertama adalah dari Niko. Niko mengatakan begini. Aku ingin papa dan mama kalau bicara baik-baik, tidak dengan marah-marah. Kemudian ada Kira yang mengatakan demikian. Aku ingin papa dan mama mendengarkan aku, bukan memperhatikan WA. Jadi Kira ingin supaya papanya mendengarkan dia, jangan perhatikan WA terus. Kemudian ada Zizau yang mengatakan, aku ingin papa dan mama tidak main HP terus-terusan. Dan aku ingin dipeluk papa mama setiap hari. Zizau ingin dipeluk papa mamanya setiap hari. Kemudian ada Benita. Benita mengatakan demikian.
Aku ingin orang tua yang mengerti kata hatiku. Dan kalau marah, seperlunya saja. Tadi Kira mengatakan, aku ingin papa mama mendengarkan aku. Benita mengatakan, aku ingin papa dan mama mengerti kata hatiku. Ada Lydia yang mengatakan, aku ingin orang tua yang tidak mudah marah, membelikan makanan yang lezat. Wow, hati-hati ya Lydia ya. Kemudian ada Veo yang mengatakan, aku ingin orang tua yang baik dan tidak suka bertengkar. Ada Nadia yang terakhir mengatakan demikian. Aku ingin orang tua yang sabar saat ngajarin aku. Dan tidak terus-terusan bermain handphone. Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Walau tidak sepenuhnya mewakili. Pendapat di atas memberikan gambaran sekilas kepada kita tentang harapan anak terhadap orang tuanya. Tidak cepat marah, tidak marah-marah, mendengarkan kata hati anak, bicara baik-baik, sabar, punya waktu bermain, bisa berpelukan setiap hari, bukan memperhatikan WA terus, tidak bermain handphone terus. Saudara, anak-anak membutuhkan rasa aman dan suasana yang menyenangkan di rumah. Mereka membutuhkan perhatian kita, membutuhkan pengertian bahkan bantuan kita kepada mereka. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, memang kita tidak mudah menjalankan masa pandemi COVID-19. Sejak 2 Maret yang lalu sampai kepada hari ini, ada begitu banyak perubahan yang drastis dan tiba-tiba yang membuat gejolak hati kita, takut, khawatir, bingung, sedih, bahkan mungkin putus harapan. Penghasilan kita tentunya banyak berkurang karena usaha kita yang sepi. Dan mungkin kita tidak bisa bekerja sewajarnya karena situasi dan kondisi. Sementara pengeluaran kita sama sekali tidak bisa dihentikan Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Ditambah lagi anak-anak di rumah kadang-kadang mendatangkan konflik ataupun mereka bisa ribut antara kakak dan adiknya. Mereka lebih sering bermain gadget. Mereka bahkan merubah keadaan yang malam jadi siang, siang jadi malam. Kita butuh untuk beradaptasi, tetapi anak-anak juga butuh beradaptasi. Mereka kehilangan interaksi dengan teman-temannya. Mereka kehilangan kesempatan untuk bermain. Mereka juga gak bisa kemana-mana. Mereka hidupnya sangat terbatas. Dan dalam tekanan seperti itu, kita harus menghadapi problem diri dan problem lingkungan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, karena saya mau pelayanan hari ini, beberapa waktu yang lalu, saya membeli alat cukur Bapak Ibu. Supaya rambut saya bisa pendek dan menjadi rapi. Tetapi jujur saya katakan karena istri saya memang belum berpengalaman menjadi tukang cukur. Maka yang tadinya saya berkeinginan rambut saya pendek dan rapi, itu menjadi sesuatu yang sulit terjadi. Pada saat seperti itu, saya agak kesel Bapak Ibu. Dan saya mengatakan sesuatu yang mengecewakan atau mengatakan sesuatu yang tidak baik kepada istri saya. Kemudian saya menyesal. Saya melakukan break, saya time out, saya tutup mulut saya. Kemudian saya datang ke sebuah ruangan. Saya berdoa, saya tenangkan diri, saya introspeksi diri. Apa yang menjadi kesalahan saya? Saya minta ampun kepada Tuhan. Kemudian beberapa waktu saya datangi istri saya memberikan tangan saya dan saya minta maaf. Istri saya kemudian memaafkan saya. Dan puji Tuhan hasilnya saudara bisa lihat pada hari ini. Rambut saya pendek dan rapi. Menjadi sesuatu yang menyenangkan buat saya karena ada kebaikan di dalam hal yang terjadi sebelumnya tidak baik. Saudara sadar atau tidak sadar inilah waktunya kita untuk melatih diri. Di mana iman kita semakin tebal walaupun keadaan yang sulit. Sadar bahwa kita punya Tuhan yang dapat mengendalikan sesuatu. Sadar bahwa kita punya Tuhan yang dapat dan sanggup memelihara hidup kita. Inilah waktunya bagi kita untuk belajar berubah dari karakter kita yang jelek. Berlatih lebih sabar lagi dari hal yang tidak baik. Bapak Ibu, sabar itu ilmu tingkat tinggi ya. Belajarnya setiap hari. Latihannya setiap saat. Ujiannya sering mendadak. Enggak kita minta datang, dia datang untuk menguji kesabaran kita. Tetapi kita memang harus selalu exercise, latihan terus untuk lebih sabar.
Dan inilah kita waktunya untuk membangun relasi dengan Tuhan, relasi dengan pasangan kita, dan relasi kita dengan anak-anak kita. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih, saya ingin memperlihatkan sebuah video berikut ini. Video ini ceritanya sangat baik, Bapak Ibu. Ada seorang papa yang sangat memperhatikan anaknya dengan sabar, dengan kasih, dan dengan berulang-ulang. Sampai walaupun itu mungkin menjengkelkan, tapi dia memeluknya terus dan memeluknya terus. Karena kasihnya kepada anaknya. Mari kita perhatikan video berikut ini. Τι είναι αυτό? Ένα σπουργίτη. Τι είναι αυτό? Μόλις τώρα στο είπα, πατέρα, σπουργίτη είναι. Τι είναι αυτό? Ένα σπουργίτη είναι, πατέρα. Ένα σπουργίτη. Σπου-γι-τι. Τι είναι αυτό? Γιατί το κάνεις αυτό το πράγμα, μπορείς να μου πεις? Τόσες φορές σου είπα, είναι ένα σπουργίτη. Δεν το καταλαβαίνεις. Πού πας? Δυνατά. Σήμερα ο μικρός μου γιος που πριν λίγες μέρες έκλεισε τα 3 καθόταν μαζί μου έξω στο πάρκο όταν ένας σπουργίτη ήρθε και κάθισε απέναντί μας. Ο γιος μου με ρώτησε 21 φορές τι ήταν αυτό και του απάντησα και τις 21 φορές ότι ήταν ένα σπουργίτη. Τον αγκάλιασα τρυφερά και τις 21 φορές που μου έκανε την ίδια ερώτηση, ξανά και ξανά, χωρίς να εκνευριστώ, νιώθοντας στοργή για το αθώο μου αγοράκι. Satu kali anaknya bertanya kepada papanya, apa itu, apa itu? Dan papanya selalu menjawab dengan sabar dan memeluknya terus tanpa menjadi marah dan justru semakin mencintai anaknya. Saudara-saudara, berapa banyak di rumah tangga kita yang tidak bosan-bosan, yang berulang-ulang memberikan pengampunan, yang berulang-ulang memberikan cinta dan perhatian. Kita mungkin sering mengatakan, sudah cukup aku mencintai keluargaku. Sudah cukup aku mengampuni. Sudah cukup aku memberikan perhatian. Tetapi sesungguhnya saudara, tidak ada kata cukup untuk kasih di dalam keluarga. Tuhan tidak tunggu saudara menjadi lebih baik dulu baru Tuhan tebus. Tuhan tidak berkata, kok kamu ulangi lagi, kok kamu berdosa lagi. Kalau begitu aku tidak mau mengampunimu. Tuhan tidak berkata demikian. Tuhan Yesus mau mati bagi saudara tanpa syarat. Tetapi berapa banyak keluarga Kristen yang anak-anaknya kehilangan kasih tanpa syarat. Yang anak-anaknya kehilangan kasih tanpa batas. Berapa banyak anak-anak yang sedang menunggu-nunggu orang tua yang mau menyatakan kasihnya lagi. Yang mau mengajarkan kasihnya lagi. Di rumah
kepada istrinya, kepada suaminya, dan kepada anak-anaknya, kepada orang tuanya. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, sesungguhnya rumahlah yang menjadi tempat utama di mana kasih dihidupi, di mana kasih dinyatakan, di mana kasih ditunjukkan, di mana kasih dipraktekkan. When stay at home, love at home. Amin. Mari kita berdoa. Saudara-saudara, dengan indah hari ini kebenaran telah disingkapkan oleh hambanya, Pak Philip. Mari kita datang kepada Tuhan. Tidak bisa dipungkiri bahwa perasaan kita yang tertekan menguras kasih kita, sehingga kita kehabisan kasih. Kita berdoa kepada Tuhan, minta Tuhan tolonglah, tambahkanlah kasih-Mu di dalam hati kami. Mari masing-masing kita berdiam diri di hadapan Tuhan. Saudara mungkin bisa berbuat aksi sosial, saudara bisa menunjukkan kebaikan bagi sesama, atau jika ada teman yang WhatsApp saudara, atau minta tolong saudara, bertanya kabar saudara, dengan mudah dan dengan murah saudara menjawabnya. Mereka melihat setiap sisi baik saudara, tapi pada saat-saat seperti ini, di rumah hampir 24 jam kita bertemu dengan orang-orang di sekitar kita. Kita bukan cuma melihat dan mendapatkan sisi yang baik dari keluarga kita atau diri kita, juga dilihat sisi baiknya oleh orang-orang yang di sebelah kita terus-menerus, di samping kita terus-menerus. Kita dituntut terus-menerus. Mari kita doa, minta supaya Tuhan tolong. Tuhan, ampunilah saya. Seperti Engkau mengampuni saya, tolong saya mengampuni juga. Tolong saya menambahkan tindakan kebaikan. Kalau dengan orang lain bisa saya ramah, juga dengan keluarga bisa saya ramah. Mari masing-masing kita berdoa. 1-2 menit ini, kita serahkan diri kita kepada Tuhan. Tuhan, krisis ini memang memaksa kami, mengurung kami untuk kembali merenungkan apakah sebenarnya rancangan Tuhan untuk hidup kami. Kami yakin Tuhan Yesus disalibkan, mati untuk menebus kami dari dosa. Tapi bukan cuma untuk itu. Tuhan Yesus tidak berhenti bekerja. Engkau menyatakan rancangan-Mu dalam kehidupan kami justru di saat-saat seperti ini. Termasuk merancang ulang prioritas-prioritas kami. Selama ini kami teralihkan, pekerjaan dan pelayanan menjadi prioritas. Sekarang kami dipaksa untuk menyusun ulang, dan inilah ordo prioritas yang Tuhan mau. Tuhan betul nomor 1, dan kami rindukan terus ada dalam persekutuan dengan-Mu. Tapi keluarga yang sekarang Tuhan, orang tua kami, anak-anak kami, orang-orang yang selama ini satu rumah dengan kami menyadari bahwa kami banyak luka dan kami juga mungkin melukai. Kami minta ampun Tuhan. Tapi Tuhan Kau tolong pada saat-saat seperti ini, kami tidak tergantung perasaan, kami boleh datang kepada Tuhan dan meminta terus Tuhan tambahkan kasih. Walaupun belum rasa kasih kepada orang tua, kepada suami, kepada istri, kepada anak, kepada opa, oma. Tapi Tuhan tolong kami tetap menyapa mereka. Kami menambahkan tindakan kebaikan kepada mereka, tindakan kasih. Walaupun perasaan kami mungkin dalam tekanan, menolak, tidak suka. Banyak hal Tuhan yang bisa membuat kami
merasa terkekang pada saat-saat seperti ini. Terima kasih Tuhan, tolong kami supaya kami justru bisa menyatakan kasih, lebih sabar dan tetap mengajak bicara walaupun orang-orang di sekitar kami mulai mendiamkan, ada kesalnya kepada kami. Kami menyatakan kasih karena Tuhan yang sudah lebih dulu menyatakan kasih kepada kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Kristus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, di hari spesial ini, rumahku, rumah yang berharga, my precious home, pada saat aku stay at home, tinggal di rumah, saudara, kita mari sebelum melanjutkan ibadah, kita menyaksikan satu persembahan, biarlah ini menambah sukacita bagi kita di hari perayaan tentang keluarga, hari bakti orang tua. Ada puisi, ada nyanyian dari anak-anak untuk orang tua dan untuk setiap kita. Mari kita sambut saudara dengan hati tetap menyembah Tuhan di hari Parents Day ini. Insan istimewa di setiap hari-hari. Dalam setiap tarikan nafasku, Mereka adalah alasan mengapa aku terus belajar dan berjuang. Mereka lah yang membantuku tertatih-tatih mencoba berjalan. Ya, mereka yang terus bersamaku dalam setiap kesulitan dan gangguan. dan akan terus menolongku menjadi lebih baik di masa depan. Terima kasih selalu hadir. Terima kasih selalu peduli. Bukan habis kata-kata untuk menyatakan perasaanku. Hanya harap kalian tahu betapa aku mencintai kalian. Terima kasih Mama dan Papa. Happy Parents Day. Happy Parents Day. 是我们的家。 祝福我爸爸，让他看见。
Mau terima kasih buat Mama yang sudah membesarkan, yang sudah mendidik, yang sudah mendoakan, jadi saya bisa sampai sekarang ini. Ya, Mama tetap sehat-sehat ya. Ya, harus mau diatur sama si Oyon ya. Kalau nggak Oyon kasihan, nanti Oyon bingung. 在寂寞无知的时候，您牵着我的手；在担心害怕的时候，是你安慰我。你告诉我，上帝是多么爱我，为我祷告不学习。谢谢您的爱，真的让我看见神的爱。爸爸妈妈，双亲节快乐！ Kami mengucapkan Selamat Hari Orang Tua, Happy Parents Day, sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Happy Parents Day, everyone. Saudara-saudara, anak-anak di rumah ataupun saudara sudah jadi orang tua tapi saudara tetap adalah anak. Mari di momen bahagia ini kita juga memberikan ungkapan kasih kita, hormat kita kepada orang tua. Saudara boleh bangkit sebentar dari kursi itu, bukan menyalam saudara seperti yang biasa saja, tapi saudara boleh memberikan hormat, menunjukkan cinta kasih saudara dan bakti saudara kepada orang tua masing-masing. Atau bisikan di telinga mereka, atau saudara boleh sambil sampaikan, selamat hari orang tua, Tuhan Yesus memberkati. Silahkan, ayo kita lakukan sama-sama. Saudara-saudara mewakili semua majelis Gereja Kristus Yesus Makassar dan Palopo, kami mengucapkan selamat Hari Orang Tua dan biarlah terus ada berkat Tuhan untuk tiap orang tua kita, untuk setiap yang sudah menjadi orang tua. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri, kita berdoa untuk orang tua yang ada bersama-sama dengan kita ataupun yang jauh. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan, hari ini kami bersyukur sebagai satu kesatuan gereja kami boleh merayakan Hari Bakti Orang Tua. Terima kasih kami dilahirkan oleh wakil Tuhan di tengah dunia yaitu orang tua kami. Papa mama kami yang sudah Tuhan pakai untuk membesarkan, untuk mendidik. Tuhan, mereka hari ini dimanapun berada, Tuhan Kau jamah. Engkau tolong berikan terus berkat Tuhan, berikan terus perlindungan Tuhan dan kesehatan dari Tuhan. Kami berdoa untuk orang tua yang anak-anak masih di bawah usia, yang masih sekolah. Tuhan terus berikan bijaksana, Tuhan terus berikan hikmat sehingga anak-anak ini boleh tumbuh dewasa dalam takut akan Tuhan, meneladani kami sebagai orang tua dan biarlah kami diberikan kesabaran dan sukacita atas tanggung jawab membesarkan anak-anak yang Tuhan berikan. Bapa, kami berdoa untuk orang tua yang jauh, yang tidak bersama-sama dengan kami, mungkin di luar kota. Tuhan, tolong mereka tidak kesepian, tolong mereka tetap ada Tuhan yang di dalam hati. Firman Tuhan menghiburkan mereka dan kekuatan dari Tuhan setiap hari, khusus di masa-masa seperti ini. Masa yang pahit, masa yang tidak enak, mereka tetap ada ucapan syukur, mereka tetap makin berserah dan muncullah iman yang dari Tuhan di saat-saat yang tidak mudah. Tuhan, kami berdoa untuk mereka yang jauh juga dari anak-anak. Tuhan, Engkau tolong orang tua boleh merasakan bagaimana berkat Tuhan dalam hidup anak-anak. Terima kasih beberapa anak boleh lulus, boleh selesai sekolah di minggu-minggu ini. Beberapa anak lagi masih menghadapi ujian-ujian kenaikan kelas.
Tuhan, kami berdoa supaya tiap orang tua juga diberikan terus kekuatan, kesabaran mendampingi anak-anak yang sekolah. Masa liburan, Tuhan Kau juga sertai. Kami tidak bisa kemana-mana, kami makin erat berinteraksi, makin kerap bertemu di rumah, tapi biarlah Tuhan di situ kami makin menimba berkat-berkat Tuhan, pelajaran-pelajaran Tuhan, termasuk jatuh bangunnya kami, membuat kami tetap bertumbuh, mengakar di dalam kebenaran firman Tuhan, makin serupa dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk hari ini, di dalam situasi seperti ini kami bisa merayakan Hari Bakti Orang Tua. Tuhan dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali saudara. Sebelum saya serahkan untuk persembahan, ada beberapa hal. Hari ini kita mengucap syukur kepada Tuhan dan kita berterima kasih untuk penginjil Jenny yang tadi jadi MC, saudara, sebagai pembina sekolah minggu, juga sebagai pembina panitia untuk Ibu Sieni, Penatua Sieni Cuanto yang setia mendampingi juga dalam latihan-latihan untuk semua pengisi acara, saudara-saudara yang rela berulang-ulang. Saya tahu saudara merekam tidak mudah ternyata, dan terima kasih untuk tim edit semua, saudara boleh bertepuk tangan dari rumah, walaupun mereka tidak dengar, tapi saudara-saudara merupakan satu perjuangan keras, sementara harus stay at home, membuat acara ini tetap berlangsung dengan baik. Untuk tim yang sediakan logistik, konsumsi senantiasa, terima kasih. Saudara-saudara depan layar, di belakang layar, semua sudah bekerja dengan keras. Dan atas nama majelis kami sekali lagi ucapkan terima kasih. Nama-nama yang tidak saya sebut, saudara, biarlah berkat Tuhan ada atas saudara. Nah, minggu depan, saudara, kita ibadah seperti biasa. Kita dalam satu tema melanjutkan Roma pasal 8 sesungguhnya. Tidak ada lagi penalti, tapi saudara ada sisa Roma 7 ayat 13 sampai 25. Saya tidak tahu nanti apakah minggu depan kita akan bahas bagian itu atau kita tambahkan di suplemen, nanti saya khotbah lalu direkam. Bagian Roma 7 itu kita doakan saudara untuk itu ya. Nah, minggu ini saudara-saudara sepanjang minggu dari Senin sampai dengan hari Minggu ini ada beberapa rekan jemaat saudara-saudara kita yang sakit, saudara. Kita dukung di dalam doa. Saya tidak sebutkan namanya satu demi satu, tapi jika saudara tahu doakanlah mereka. Sakit di situasi seperti ini memang mengkhawatirkan saudara. Apakah sakit ini sesuatu yang membahayakan, yang kita tidak mau tentunya COVID ini saudara, ataukah penyakit yang lain, saudara. Kami dalam minggu ini mendampingi beberapa jemaat, saudara. Doakanlah mereka yang di rumah atau yang ada di rumah sakit, kita doa sama-sama, minta Tuhan tolong. Juga keluarga yang mendampingi, minta Tuhan tambahkan kekuatan dan kesehatan dan perlindungan. Nah, saudara, di minggu ini juga ada sapaan dari gembala lewat WhatsApp. Hanya 5 menit, Pak Sadra dan penginjil Henny sudah memulainya. Saudara, saya harap saudara-saudara juga boleh terus merespon dengan baik. Jika sekali lagi ada yang belum terjangkau dalam kelompok wilayah manapun, saudara, hubungilah kami, hubungilah gereja, hubungilah hamba-hamba Tuhan, gembala wilayah, atau hubungin saya atau penginjil Lestari sebagai sekretariat. Kami ingin terus menyapa saudara. Memang tidak setiap hari kami bisa menyapa, tapi kami targetkan minimal dalam 1 minggu ada 5 sampai 10 orang yang kami bisa kontak saudara. Bahkan ada yang targetkan gembala wilayah 5 orang saudara. Juga pembina-pembina komisi. Saudara doakan untuk itu. Minggu ini juga Komisi Kaleb sudah ada aksos, kita bersyukur sudah ada aksi sosial. Dalam bulan Ramadan biasanya kita ada sembako murah atau pasar murah atau apapun namanya. Nah, hari Rabu lalu tim Diakonia sudah pergi berkunjung ke rumah-rumah. Ada 204 kepala keluarga. Terima kasih untuk saudara-saudara yang sudah memberikan dukungan. Beras, sirup, masker, atau apapun juga, tenaga juga. Saudara, kita bersyukur untuk itu. Foto-foto kegiatan ini di minggu depan kita akan lihat saudara dalam susunan yang baik. Nah, saudara, bukan cuma tim Diakonia sebetulnya bisa buat aksi sosial. Hari Kamis yang lalu kami Zoom meeting dengan satu tim tentang bagaimana setiap jemaat bisa menjadi diakonia. Jadi lain waktu bukan cuma gereja menolong yang kesulitan, saudara melihat tetangga agamanya mungkin bukan Kristen, tidak apa-apa. Nah, ada satu aplikasi saudara, jangkau namanya, tapi
kami akan rapatkan bagaimana supaya setiap jemaat ini bisa terlibat, bisa langsung memberikan datanya, memfotonya, lalu masukkan ke dalam aplikasi itu. Atau sebaliknya, saudara ingin berbagi tapi tidak tahu alamatnya di mana atau kepada siapa yang paling tepat, tidak ingin juga memunculkan isu-isu yang lain. Nah saudara, aplikasi ini menarik, tapi sekali lagi ditunggu minggu-minggu berikutnya, saudara, kami akan rapat lanjutan dalam pleno majelis tentang bagaimana penggunaan ini sehingga semua jemaat, semua orang bisa terlibat dalam pelayanan diakonia, menolong sesama walaupun saudara dalam kesulitan. Nah kami hamba Tuhan di minggu ini, baik di Makassar, Palopo sudah berinisiatif saudara, memberikan lebih dari 10% perpuluhan kami yang biasanya untuk bersama-sama juga mengajak saudara yang mau terlibat, siapapun saudara, majelis, pengurus, jemaat, kami mendapatkan informasi ada hamba Tuhan gereja lain, ada juga jemaat gereja lain saudara yang tinggal di kota tapi di PHK, cukup banyak daftar namanya saya terima, lebih dari 400-an orang saudara, ada misionari lokal, ada pengerja lokal saudara yang terpaksa karena dari jauh lalu berangkat ke kota Makassar, akhirnya karena air ketuban sudah pecah tidak bisa lagi kemudian diselamatkan bayinya. Ada gereja yang melayani pengungsi, saudara tahukah di kota Makassar ini saja, saya tidak tahu kalau di Palopo ada 1.300 pengungsi yang sekarang dihentikan saudara bantuannya untuk mereka karena kesulitan-kesulitan tersendiri. Nah saudara, masih ada banyak hal yang bisa kita kerjakan, kami telah inisiatif, saya harap juga di waktu-waktu yang akan datang saudara bisa ikut serta. Saudara tetap ikuti doa Rabu, doa Sabtu pagi yang dikirim lewat WhatsApp, lewat gembala-gembala wilayah. Kalau saudara tidak dapat, saudara bisa hubungi gereja. Khusus tanggal 20 Mei kita ada live lewat YouTube. Saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan saudara. Saudara berikan link untuk memasukkan pertanyaan, saudara tinggal klik saja. Minggu ini akan dikirimkan lagi dan tanya langsung. Itu menuju ke WhatsApp-nya Contoh Lestari, pembina kebaktian doa kita. Jadi apapun yang saudara mau tanya, baik dari Kitab Roma ataupun yang lain, saudara bisa sampaikan di situ. Tanggal 21 Mei ada kebaktian kenaikan gabungan. Jadi hari Kamis minggu lalu, saudara tanggal merah, tanggal 7, nanti ada satu tanggal merah lagi, tanggal 21 Mei, itu hari kenaikan Tuhan Yesus. Kebaktian kita jam 10 waktu Indonesia Tengah, Makassar dan Palopo, atau kalau saudara di Indonesia bagian Barat, jam 9 atau Indonesia Timur berarti jam 11, saudara ya. Dan kita, Makassar, kebagian tugas memimpin doa syafaat sebagai imam, mendoakan seluruh belasan ribu ini jemaat GKY dan juga untuk Indonesia, untuk dunia. Saya ajak saudara untuk juga mempersiapkan hati. Apa yang kita buat saudara menjelang Pentakosta, saudara terus kita doakan sama-sama tim hamba Tuhan dan majelis. Dan terakhir saudara dari saya, selesai ibadah nanti ada satu surprise saudara ya. Beberapa hamba Tuhan juga orang tua. Ada candid kamera yang ngintip bagaimana mereka bersama dengan anak-anak, masak buat anak-anak, ada ngomel sedikit juga buat anak-anak saudara ya. Tapi nanti tidak jadi surprise lagi. Di akhir nanti selesai ibadah, selesai tayangan barcode saudara untuk persembahan, saudara luangkan waktu 1 menit menyaksikan klip itu ya yang disiapkan oleh tim panitia. Itu saja saudara. Dari saya, kita akan masuk dalam persembahan. Oh, ada satu lagi, barcode QRIS, saudara itu bisa pakai persembahan dengan OVO, dengan GoPay, dengan Dana untuk yang GKY Makassar. Untuk yang Palopo, saudara tidak ada QRIS, tapi saudara bisa transfer ke nomor rekening yang tertera, ada di situ saudara di slide, atau saudara bisa simpan sampai nanti waktunya. Palopo juga ada satu gerakan saudara untuk persembahan. Nah saudara-saudara juga bisa terlibat nanti. Tunggu apa yang disampaikan oleh Gembala, Pak Iwan di sana, dan tim hamba Tuhan, tim pengurus yang ada di sana. Itu saja saudara, selamat hari orang tua, Tuhan berkati saudara, selamat hari Minggu. Kita patut bersyukur kepada Tuhan Allah yang mengasihi saya dan saudara. Karena begitu besarnya
kasih Dia memberikan anaknya Yesus untuk datang ke dalam dunia. Dan betapa besar kasih Allah Ia mengaruniakan kepada kita, keluarga yang mengasihinya. Saudara, dengan ucapan syukur kita membawa persembahan kita naikkan pujian, betapa besar kasih Allah pada kita. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Begitu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah dan menjadikan kuat. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, pada hari ini kami menaikkan ucapan syukur kami yang telah mengingatkan kepada setiap kami bahwa kami adalah keluarga Allah dan oleh-Mu Bapa kami ada karena anugerah-Mu semata-mata. Bapa, kami juga bersyukur karena Engkau memberikan kami orang tua, Papa dan Mama yang telah mengasuh, menjaga, merawat, dan membimbing kami di sepanjang kehidupan kami. Dan saat ini Bapa, kami bersyukur untuk semua anugerah yang Engkau berikan kepada kami. Sebagai ucapan syukur kepada-Mu ya Tuhan, kami membawa persembahan kami. Kiranya Tuhan yang empunya segala berkat menerima persembahan kami ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri, kita bersama-sama akan mengakui pengakuan iman rasuli kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus,
gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan kita. Doksologi. Jemaat kekasih Tuhan, sebagai keluarga, bukalah hati saudara dan terimalah berkat dari Tuhan. Lihatlah betapa baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Amin. Duduk, ibadah selesai, Tuhan berkati saudara, dan setelah postlude, setelah QRIS, jangan lupa nantikan ada surprise tersendiri. Tuhan berkati, Happy Parents Day. Manusia seperti dirimu sendiri. Oke, once more. Sudah, Ji. You say, Sudah, Ji. belum, Pi. Hafal dulu. Sudah, Ji. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Yeah. Susu. Energi terbesar di dunia, sumber energi terbesar di bumi ini. Ya. Oke. Kita nggak sudah siap lagi. Kau juga. Apa? Agak lambat. Ada suaranya tuh. Bi pintarnya, Di. Aduh, kenapa kau putar?